Jadi saya masuk polisi itu pun benar-benar persiapan. Ini juga pengalaman bagi orang-orang ya, karena itu selalu terjadi. Katanya masuk polisi bayar, sebenarnya Harus tidak. ada orang dalam, Bang. Harus ada orang dalam. Saya orang dalam orang luar pun nggak ada. Jadi tetap ya kesiapan kita pribadi. Namanya kita mau pintar ya belajar, mau kita lulus ya harus usaha kan gitu kan. Itu juga penekanan saya kepada masyarakat, pada generasi muda, jangan terpancing untuk iming-iming orang bisa masuk dengan jalan yang nggak benar. Mau menguji seseorang itu ya kasih dia jabatan, ya kan? Di situ akan kelihatan. Yang kedua tentu kita sebagai manusia, ya. Kalau saya kebetulan Kristiani, dalam prinsip saya itu ada istilahnya ora et labora, berdoa dan bekerja. Karena kita tahu apa yang kita kerjakan ini ya harus kita doakan. Apa yang kita doakan harus kita kerjakan. Tidak mungkin kita hanya berdoa kepada Tuhan tapi tidak kita kerjakan, tidak kita usaha. Kami dalam kegiatan apel pun selalu saya sampaikan kepada semua anggota. Semua agama itu mengajarkan yang baik, ya kan? Maka bekali, modali kita masing-masing hati pikiran kita dengan keimanan yang kuat, ya. Kalau kita tidak sudah tertutup hatinya atau bahkan duniawi itu bisa lebih besar daripada rohani kita, maka yang terjadi adalah penyimpangan, penyalahgunaan. Bang, boleh diceritain perjalanan karir Abang sebelum sampai titik sekarang? Ya, jadi saya dulu itu kan masuk dari Polda Sumatera Utara. Saya anak ketiga dari 4 bersaudara. Waktu saya Keluarga polisi juga, Bang? enggak. Oke. Bapak saya itu, ayah saya itu PNS. Pada saat saya kelas 1 SMP atau kelas 2 SMP itu bapak saya itu stroke, ya kan? Stroke, kemudian kami 4 bersaudara dulu, ya kan? Ibu rumah tangga? Ibu rumah tangga, nggak ada pekerjaan. Jadi memang situasi itu membuat saya juga harus mandiri waktu itu ya. Saya bukan orang susah, tapi bukan orang berlebihan. Artinya karena kebetulan bapak kan PNS. Kita masih lebih beruntung dengan orang-orang lain. Karena masih banyak juga yang jauh lebih susah dibandingkan kita. Tapi kondisi itu membuat saya harus mandiri dan saya menyadari kalau saya mengharapkan kuliah yang berbayar, maka akan membuat ibu saya. Ya. Kemudian saya kelas 1 SMA, ayah saya meninggal. Ayah saya meninggal waktu saya kelas 1 SMA. Berarti sakitnya berapa lama, Bang? Sempat SMP? 3 tahun ya. 3 tahun, okay. Dari kelas 1, berarti sekitar kurang lebih 3 tahun meninggal. Dalam posisi waktu itu, abang saya itu kuliah, nomor 1, nomor 2 kuliah, saya kelas 1 SMA, adik saya ada SMP kelas 1. Nah, setelah meninggal, maka ya kita jadi lebih, bagaimana caranya supaya ibu kita ini jangan terbebani, ya kan? Sehingga kemudian pada saat itu saya berpikir untuk bisa mengikuti pendidikan-pendidikan atau sekolah-sekolah yang memang dibiayai pemerintah. Salah satunya adalah polisi. Dan syukur alhamdulillah setelah lulus SMA saya mendaftar polisi. Karena memang sejak kelas 2 SMA saya udah persiapan, Bang. Karena saya tahu kalau saya nggak persiapan kita akan kalah bersaing kan. Saya belajar, saya latihan fisik ya. Semua saya persiapkan. Jadi saya masuk polisi itu pun benar-benar persiapan. Ini juga pengalaman bagi orang-orang ya, karena itu selalu terjadi. Katanya masuk polisi bayar, sebenarnya harus tidak. Ada orang dalam, Bang. Harus ada orang dalam. Saya orang dalam orang luar pun nggak ada. Jadi tetap ya kesiapan kita pribadi. Namanya kita mau pintar ya belajar, mau kita lulus ya harus usaha kan gitu kan. Itu juga penekanan saya kepada masyarakat, pada generasi muda, jangan terpancing untuk iming-iming orang bisa masuk dengan jalan yang nggak benar. Itu pasti akan tidak baik hasilnya. Nah, saya tes kelas 3. Jadi kelas 2 tahun Abang persiapan? 2 tahun saya persiapan, mempersiapkan diri. Sekali tes, saya diterima. Nah, kemudian saya masuk tahun 99, lulus 2002. Ya, nama batalon saya, angkatan saya Wicaksana Lagawa, Akpol 2002. Kemudian saya lulus 2002 ditempatkan di Kalimantan Timur, di Balikpapan. Saya dari 2023 awal sampai 2009. Kemudian saya masuk PTK di Jakarta. Di situ kurang lebih 1,5 tahun kalau tidak salah. Saya lulus 2010, kemudian penempatan di Polda Kalimantan Barat. Dari Kalimantan Barat saya 10 bulan penempatan di Polda Sumatera Utara. Jadi dari 2010 sampai 2018 saya tugas di Polda Sumatera Utara.
Saya pernah itu Bang tugas di Polsek Percut Setuan. Oh iya. Kalau Bang browsing-browsing nanti Percut Setuan itu termasuk daerah yang apa ya, banyak viral-viralnya dulu itu. Kejadian. Nah, udah itu 2018 saya lulus Sespim. Iya. Saya penempatan Bareskrim. Jadi saya 2018 akhir sampai 2021 saya tugas di Bareskrim. Saya di Direktorat Cyber. Oke. Ya, Direktorat Cyber. Saya 3 tahun di situ. Kemudian 2021 saya mutasi menjadi Kapolres Tapanuli Utara Ya. di Tarutung. Ya. Di sana saya setahun. Ya. Nah, di sana itu ada bandara juga, Bang. Bandara Silangit. Cuma di sana penerbangan hanya 5 sampai 7 penerbangan satu hari. Kalau di sini sampai 1000. Jadi langsung berapa kali lipat tuh? Iya. Hampir 1000 kali lipat ya kan? Hanya menghadapi 7 penerbangan, langsung ke 1000 penerbangan satu hari. Nah, kemudian di Tapanuli Utara saya 1 tahun, pindah ke Simalungun, Polres Simalungun. Polres Simalungun itu membawahi Danau Toba, Bang. Iya. Parapat. Kalau Abang tahu, Parapat Danau Toba itu salah satu proyek strategis nasional. Jadi pemerintah itu sekarang lagi gencar-gencarnya mengembangkan destinasi wisata. Kan ada 5, salah satu Danau Toba itu. Danau Toba. Jadi saya termasuk sering juga bertemu dengan pejabat-pejabat karena pasti kunjungan ke sana. Nah, kemudian di Januari 2024 di tahun ini saya kemudian dimutasi menjadi Wakapolresnya Bang Berto, Pak Berto. Saya jadi Wakapolres ini dari Januari 2024 sampai kemarin TR mutasi itu turun November. Nah, mutasi itu pun turun waktu saya sedang mengikuti pendidikan ILEA di Roswell, Amerika Serikat. Ya, jadi saya diinformasikan. Dapat promosi jadi Kapolres Bandara Soekarno-Hatta. Saya lagi lagi di kelas itu, lagi belajar. Nah, kemudian itu TR-nya kan turun kalau tidak salah di bulan November tanggal 11 kalau nggak salah itu. Ya kan? Itu masih 10 hari kemudian baru boleh pulang. Jadi setelah kembali ke Indonesia, barulah serah terima dilaksanakan tanggal 25 November 2024 kemarin. Dan kemarin tanggal 25 itu pas 1 bulan kita di sini. Tentu dengan tanggung jawab yang lebih besar ini, maka dengan jabatan sebagai Kapolres maka tanggung jawab lebih besar, ya kan? Tanggung jawab, maka saya mencoba membangun sistem di Polres Bandara Soekarno-Hatta yang sebenarnya sudah baik, ditinggalkan oleh Pak Roberto itu sudah baik, sudah tertib, sudah sudah berjalan sistem yang baik. Maka saya akan meneruskan, dan hal-hal yang masih perlu kita benahi tentu akan kita benahi. Sekali lagi bahwa Bandara Soekarno-Hatta ini adalah pintu gerbang, etalase, ya. Orang dari luar daerah masuk ke Jakarta, orang dari luar negeri maka mendaratnya pertama kali di Jakarta. Maka bagaimana orang yang akan masuk ke Indonesia, masuk ke Jakarta ini bisa merasakan keamanan, kenyamanan, pelayanan yang optimal, ya. Tentu berkolaborasi, bersinergi dengan komunitas Bandara Soekarno-Hatta. Dengan pelayanan itu maka harapan kita itu bisa membangun wajah dan nama Indonesia ini baik khususnya di mata internasional. Yang kita lihat memang 25% penerbangan itu adalah rata-rata penerbangan internasional. Jadi dari contohnya 1000 ada penerbangan, maka hampir 25% itu adalah penerbangan internasional, baik yang keluar maupun yang masuk ke Jakarta. Kira-kira gitu, Bang Eko. Kalau ini, Bang, hobi? Saya hobinya lari. Ya, jadi saya termasuk orang yang hobi lari. Ya. Saya kalau nanti dilihat, kalau saya punya akun Instagram, tapi yang saya posting itu kalau tentang lari, kalau tentang tugas nggak pernah saya posting. Saya hobi lari saya, Bang. Jadi kalau ada running di Jakarta ini, khususnya Jakarta ya, pasti banyak yang saya ikuti. Ya, kemarin saya baru ngikuti tanggal 20 minggu kemarin tanggal 20 berapa ya? 29 kalau tidak salah. Saya baru mengikuti lari 10K di BSD. Itu diselenggarakan oleh salah satu toko olahraga. Kemudian sebelumnya juga saya pernah mengikuti salah satu kegiatan running dilaksanakan oleh suplemen kesehatan. Kemarin sebenarnya saya mau ikut ini, Bang, Kompas Marathon Borobudur Marathon. Saya udah daftar itu. Itu kan susahnya minta ampun itu. Mendaftarnya itu 6 bulan sebelumnya. Tapi kita deg-degan nungguin emailnya. Iya, saya dapat tiketnya tapi nggak beruntung, saya belum bisa karena itu kan acaranya tanggal 1 kalau nggak salah ya. Saya baru dilantik jadi Kapolres kan, nggak mungkin saya meninggalkan wilayah.
Jadi itu hobi saya. Dulu bulu tangkis juga. Oke. Cuman memang dengan situasi sekarang ini apa ya, agak waktu kita agak berkurang sedikit untuk olahraga. Tapi saya selama Wakapolres juga saya rutin bang, lari-lari seputar-seputar sini. Ya Paling jauh memanfaat- berapa kilometer? saya belum jauh-jauh sih bang, paling jauh paling 21 kilo. 21 ya. Ya pernah saya beberapa kali ngikuti. Hmm. Yang kemarin yang di SBSD bulan lalu itu 10K. Hmm. 10K. Kemarin saya mau coba yang Borobudur maraton itu. Hmm. Saya mendaftarnya half marathon, Iya. tapi nggak jadi ikut. Karena kemarin kalau nggak salah pas lagi di itu ya, bukan di Semarang, bukan di Semarang. Saya berharap tahun depan bisa ikut. Iya, mudah-mudahan bang. Nanti saya sampaikan. Iya. Kami juga punya event namanya Super Bowl Run bang. Oke. Iya. Di Jakarta. Di Jakarta. Oke, nanti aku boleh ikut lah ya. Boleh. Ya. Aman bang. Siap. Rutin setiap bulan. Tiap tahun bang. Oh tiap tahun. Tiap Oke. tahun. Tribun. Ya, Tribun. Oke, mantap. Eventnya Nanti aku mendaftar ya bang ya. Siap. Nanti kita kasih undangannya. Oke. Bang izin terakhir bang. Ya. Tadi abang jelaskan soal pentingnya Bandara Suta ya sebagai etalase dunia kita nyebutnya dengan dunia luar. Bagaimana abang menjembatani diri, karena kan dengan posisi abang kan memungkinkan ya jika ingin tergiur gitu dengan hal-hal yang tidak baik, abang gimana menjembatani diri sebagai pribadi dan sebagai pelayan publik? Ya, jadi sebenarnya memang tugas polisi itu banyak juga godaan-godaan ya. Yang kalau kita tidak kuat, iman kita tidak kuat, sifat kita tidak bisa kita kontrol, maka yang terjadi itu adalah seperti kasus seperti itu. Nah, kalau saya pribadi, mudah-mudahan saya akan berupaya bisa mengendalikan pikiran, bisa mengendalikan emosi, hasrat, keinginan, ya. Karena sekali lagi bahwa pada saat seseorang itu dikasih jabatan, disitulah sebenarnya untuk menguji, ya. Saya lupa tentang isi teorinya, tapi beberapa yang saya dengar bahwa mau menguji seseorang itu ya kasih dia jabatan, ya kan? Di situ akan kelihatan. Yang kedua tentu kita sebagai manusia, ya. Kalau saya kebetulan Kristiani, dalam prinsip saya itu ada istilahnya ora et labora, berdoa dan bekerja. Karena kita tahu apa yang kita kerjakan ini ya harus kita doakan. Apa yang kita doakan harus kita kerjakan. Tidak mungkin kita hanya berdoa kepada Tuhan tapi tidak kita kerjakan, tidak kita usaha. Atau hanya kita mengandalkan kekuatan kita tapi kita tidak mengandalkan Tuhan. Jadi kami dalam kegiatan apel pun selalu saya sampaikan kepada semua anggota. Semua agama itu mengajarkan yang baik, ya kan? Maka bekali, modali kita masing-masing hati pikiran kita dengan keimanan yang kuat, ya. Kalau kita tidak sudah tertutup hatinya atau bahkan duniawi itu bisa lebih besar daripada rohani kita, maka yang terjadi adalah penyimpangan, penyalahgunaan, ya kan? Jadi sekali lagi memang dalam mengantisipasi, memfilter hal-hal yang seperti itu, biasanya saya selalu ada kata hati yang selalu bisa mengontrol kita. Oh, itu jangan, oh itu tidak boleh, itu nggak benar. Itu yang kemudian harus selalu kita kita latih, kita asah. Tapi yang paling penting juga adalah saya menyadari bahwa profesi saya sebagai anggota Polri ini adalah tempat pengabdian, ya. Pengabdian, panggilan tugas yang memang sebenarnya tugasnya adalah melayani, melindungi masyarakat, menegakkan hukum, memberikan pengayoman kepada masyarakat. Maka kalau sudah prinsip-prinsip tugas pokok itu yang kita lakukan, ya mudah-mudahan hal-hal yang sifatnya negatif itu bisa kita kesampingkan. Kalaupun ada godaan, ya kita lebih fokus dan lebih utama untuk memberikan perlindungan, pengayoman, pelayanan masyarakat. Itu yang kira-kira. Ada pesan juga bang dari orang tua? Ya, jadi saya ingat bahwa tadi ibu saya itu sebenarnya bukan membesarkan. Jadi di tengah jalan kan ayah saya meninggal, bapak saya meninggal. Saya tahu bahwa pengorbanan ibu saya itu begitu luar biasa, ya. Bayangkan tanpa setelah meninggal kan pasti gaji seorang PNS itu kan berkurang, dan kami bisa semuanya menyelesaikan pendidikan dan ya semuanya
bisa mandiri lah, artinya Berarti bisa. abang dan kakak selesai kuliah. Selesai, abang saya selesai, nomor 2 selesai. Selesai. Abang jadi Saya iya. polisi nomor Adik saya pun selesai kuliahnya. kuliah. Iya, Ibu yang iya. Adik saya nomor 4 itu dari Pajajaran lulusnya. Unpad. Abang saya nomor 2 dari USU. Oke. Saya yang nggak, saya kuliahnya setelah jadi polisi. Iya, siap. Kalau nomor 1, nomor 2 itu USU. Oke, Saya setelah jadi polisi baru kuliah. Oke. Adik saya itu dari Pajajaran dia lulusnya. Dan bisa sekolah, bisa selesai ya. Jadi sebenarnya selama kita berusaha dan berniat baik, ya pasti Tuhan akan memberikan jalan lah ya. Yang penting kita jangan juga mengeluh. Kalau mengeluh kan nggak ada jalan keluar. Tapi berupaya berusaha. Ya mudah-mudahan Tuhan akan memberikan jalan, bukan jalan. Kira-kira Siap. gitu. Terima kasih banyak, Terima kasih Bang Eko. Bang Ronald. Ya, Sobat WK, Sobat Tribun Terang. Demikian obrolan kita bersama Bang Ronald Cipayung, Kapolres Bandara Soekarno-Hatta. Beliau sudah menyampaikan bahwa nggak usah takut kalau berlibur di sini sudah pasti aman, nyaman ya Bang ya. Dan kemudian kita juga bicara profil beliau. Silakan diambil yang baik-baiknya. Sampai bertemu dengan narasumber lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.